Hal pertama yang harus dilakukan entitas retailer adalah masuk ke dalam room beer game yang telah dibuat. Pilih retailer, lalu ini kita next saja. Dan perlu diketahui bahwa stok adalah jumlah barang yang tersedia pada gudang, sedangkan backlog adalah jumlah barang yang tidak dapat kita proses pada periode ini. Hal ini bisa terjadi karena permintaan customer lebih besar daripada stok yang kita punya. Nah, pada outgoing order ini kita masukkan jumlah barang yang harus dipesan kepada wholesaler. Misalnya 6. Oke, can show anywhere, send away. Lalu pada incoming order akan terlihat berapa jumlah barang yang dipesan customer kepada kita. Nah, itu tadi ada 4, sehingga stok yang kita punya di gudang akan menjadi 8. Lalu prosesnya kita lanjutkan lagi seperti tadi. Jadi, dari data yang telah didapatkan pada permainan beer game, maka diketahui bahwa pada entitas retailer membutuhkan biaya inventory sebanyak 40 euro untuk periode pertama, 20 euro untuk periode kedua dan ketiga, serta 40 euro untuk periode keempat dan kelima. Dapat disimpulkan bahwa pada data yang didapatkan dari permainan beer game yang telah dilakukan, entitas wholesaler membutuhkan biaya inventory sebanyak: yang pertama, 6 euro pada periode pertama, yang kedua, 2 euro pada periode kedua, yang ketiga, 3 euro pada periode ketiga, kemudian 0 pada periode keempat, dan yang terakhir, 1 pada periode kelima. Sehingga total dari semua periode membutuhkan biaya sebanyak 12 euro. Untuk entitas yang ketiga yaitu distributor, kita masuk pada room yang telah dibuat. Lalu kita dapat memasukkan order yang akan kita buat pada kolom outgoing order, lalu klik ikon centang yang ada pada sebelahnya. Lalu setelah kita membuat order, maka akan masuk incoming order, yaitu order dari entitas sebelumnya, dan juga akan masuk incoming delivery. Pada beer games ini kita akan mengetahui informasi seperti berapa stok yang kita miliki maupun backlog yang harus kita kirim. Lalu di sini juga ada informasi periode di bagian kanan atas. Untuk periode-periode selanjutnya bisa dilakukan hal yang sama, yaitu mengetikkan jumlah order kita di outgoing order, lalu klik ikon centang, dan akan masuk incoming order maupun incoming delivery. Stok dan backlog akan berubah sesuai dengan order yang kita buat dan juga incoming order yang kita dapat. Untuk selanjutnya kita akan mengisi playsheet untuk distributor. Kita akan mengisi incoming delivery, incoming order, dan your order. Pertama, incoming delivery sejumlah 0, incoming order sejumlah 10, dan order yang dilakukan oleh distributor sejumlah 7 akan menghasilkan cost 1 dan menyisakan inventory 2 dan backorder 0. Untuk periode kedua, incoming delivery sejumlah 0, incoming order sejumlah 10,
dan order yang dilakukan oleh distributor sejumlah 7, maka akan diperoleh cost sebesar 200 dengan inventory 0 dan back order 8. Untuk periode ketiga, incoming delivery sejumlah 7, incoming order sejumlah 1, your order sejumlah 10 dan akan diperoleh cost 50 dengan inventory 0 dan back order 2. Untuk periode keempat, incoming delivery sejumlah 5, incoming order sejumlah 1, your order sejumlah 7 dan akan diperoleh cost sebesar 1 dengan inventory sejumlah 2 dan back order 0. Untuk periode yang kelima, incoming delivery sejumlah 12, incoming order sejumlah 2, dan order yang dilakukan oleh distributor sejumlah 15, maka akan diperoleh cost sejumlah 6 dengan inventory 12 dan back order 0. Hal pertama yang dilakukan oleh entitas manufaktur yaitu masuk ke dalam room bir game yang telah dibuat sebelumnya. Lalu pilih manufaktur. Di situ terdapat dua kolom yang bertuliskan step 1 dan step 2. Step 1 dan step 2 ini mewakili lead time yang ada pada proses pengiriman barang, yaitu selama 2 periode. Selanjutnya ada stok awal dan backlog. Stok awal yaitu jumlah inventory yang ada pada gudang, sedangkan backlog yaitu jumlah permintaan yang belum diproses. Incoming order merupakan jumlah permintaan dari entitas sebelumnya, sedangkan incoming delivery yaitu jumlah barang yang akan dikirim sesuai dengan kemampuan perusahaan. Tahap pertama yang dilakukan yaitu mengisi kolom manufaktur yang berisi jumlah yang akan diproses oleh perusahaan. Tahap selanjutnya sama seperti proses yang pertama, yaitu mengisi kolom manufaktur yang berisi jumlah yang akan diproses oleh perusahaan. Pada periode pertama, perusahaan melakukan order sebanyak 17 pieces dengan jumlah permintaan 7 pieces dan pengiriman 7 pieces, sehingga inventory yang didapatkan yaitu 0 pieces dengan biaya 0 euro. Pada periode kedua, perusahaan melakukan order sebanyak 17 pieces dengan incoming ordernya 0 pieces, incoming delivery 5 pieces, dan inventory-nya menjadi 5 pieces. Untuk biaya menjadi 2,5 euro. Pada periode ketiga, perusahaan melakukan order sebanyak 13 pieces dengan permintaan 10 pieces dan pengiriman sebanyak 12 pieces, sehingga inventory yang ada pada perusahaan ada 17 pieces dengan total biaya 3,5 euro. Pada periode keempat, perusahaan melakukan order sebanyak 70 pieces dengan permintaan 7 pieces dan pengiriman 7 pieces, sehingga inventory yang ada pada perusahaan menjadi 7 pieces dengan biaya 3,5 euro. Untuk periode kelima, perusahaan melakukan order sebanyak 70 pieces dengan permintaan 15 pieces dan pengiriman 15 pieces, sehingga inventory-nya tersisa 7 pieces dengan biaya penyimpanan 3,5 euro.